masih terus mencari tahu hubungan Selin Evangelista dengan Marcel Widianto. Tadi Selin bilang kalau ada yang mau sama aku misalkan siapapun itu misalkan kalau kayak mau nggak iya mau. Tapi kayak kalau nggak royal buat apa? Bagus. Bener ya, Itu tapi gini, benar, aku itu kasih benar. tahu. Kita ini sebagai perempuan tuh, ada simpang siur ya. Kayak kemarin aku bilang ada yang mau nikahin aku ngasih 2M, terus habis gitu aku jadi istri keberapa, aku nolak. Bukan karena itunya. Tapi sekarang gini, aku jadi perempuan itu realistis, bukan materialistis. Betul. Jadi perbedaan antara realistis dan materialistis itu berbeda. Beda. Walaupun Kalau- buntutnya sama-sama betul. tis ya. Kita butuh ekonomi, butuh uang Iya. pastilah, ya kan? Begitu. Cuman kita nggak butuh segala sesuatu yang berlebihan. Betul. Jadi Begitu realistis, juga- no drama ya guys, Betul. no drama hidup Seperti itu. tadi dia bilang ini ada simpang siur. Saya kemarin dari simpang 5. Lagi dong. Tapi bener nggak Marcel pernah nolak kamu sayang? Benar. Oh iya? Kamu ditolak. Aku pernah nyatain cinta duluan, terus dia mungkin jawabannya kayak nanti dulu deh, mikirin dulu gitu. Kayaknya gue belum siap. Saya gitu. lu kesurupan apa gimana? Saya. Masa dia bilang Beneran gitu? loh. Tapi bilang saking begitu. senyaman itu kali lelaki itu Apa ya. aku tuh kan suka gelendotan gitu, kadang-kadang kata dia, apaan sih Lin, biasa aja kali gitu. Tapi terus pas kamu ditolak sama dia, kenapa kamu masih terus mau jalan bareng sama dia? Itulah namanya nyaman ya, kita kan orang yang nggak bisa ngelihat waktu, nggak bisa ngelihat orangnya seperti Nyaman cari apa. bantal deh saya di rumah. Kebetulan dia keturunannya emang itu Kak usahanya gitu. Tapi aku setuju sama si Selin ya. Bentuknya kayak gimana pun kalau yang namanya nyaman, itu kita nggak bisa pindah ke lain hati. Iya, benar. Nyaman itu penting. Bener. Oh gitu ya? Iya tapi emang bener. Jadi kalau itu tuh cinta tuh bukan diukur dari gimana. Iya kan? Iya. Bentuknya kayak apapun. Bentuknya. Wi, bintang tamunya dia bukan lu. Lu suka curhat terus. Kebayang gak lama-lama yang berjodoh sama Kak Dewi, Rian. Iya. Tapi cocok. Bisa jadi Kenapa loh. sih sayang? Bisa Setiap jadi kali aku loh. bilang nyaman, kamu agak marah-marah gitu. Saltingnya. Belum resmi udah saltingnya. Jatuhnya geli kalau aku. Hei Besti, dia mah. Salting dia. Selin, tapi kamu sesering apa komunikasi sama Marcel? Ya sering, lumayan sering kayak semalam ya gitu. Kadang-kadang teleponan gitu. Oh, teleponnya sering. Sehari bisa berapa kali teleponan? Enggak berkali-kali sih. Ya Oh, seingatnya aja gitu. Kalau video call? Ya coba ya kita video call ya. Iya, coba coba. dong. Oh. Hei, 2 tahun nih program dari semua bintang tamu, cuma dia yang nawarin video call. Hei, gua kan udah tahu nih ujung-ujungnya mau ke situ. Mendingan gua bantu ya. Nih. Iya. Nih lo saudarin pakai baik Bagus banget. Coba ya. Kemarin aku syuting insert ya buat Sobat Ambiar, aku syuting sama Selin. Marcel nemenin di pinggir. Aku nggak bohong bener. Nemenin nungguin sampai selesai terus aku nanya kalian mau kemana habis syuting? Mau makan, mau ikut nggak gitu katanya. Ini ada chattingan Marcel sama Selin. Iya. Kakak makasih banyak, baik banget lu sumpah. Makasih ya, gue bakal juga sepenuh hidup gue. Jaga. Jaga sepenuh hidup gue. Makasih ya, sudah baik banget. Seneng banget lihat kakak bahagia. Ini Marcel manggil kamu kakak. Karena dia tuh sopan banget sama aku gitu. Tapi kadang-kadang nggak kakak juga. Jadi emang ya kadang-kadang kita ini aja. Coba lihat dong chatting terakhir apa bahasanya. Lihat dong bener gak? Dia manggil kamu kakak, kamu manggil dia apa? Adek. Semalam nggak bocor kan Sel kok Nggak, manggilnya? bukan. Bocor apanya sayang? Enggak apa sih? Coba kasih lihat dong. Apa Enggak, kamu? udah ditiup-tiup nggak bocor ternyata. Balon kali. Bukan itu. Bukan balon. Bukan. Kita tuh lagi semalam ya kan. Bikin acara ulang tahun teman. Selin gue baca Sel. Diperpanjang loh sama dia loh. Duh. Apa sih, Bo? Apa sih, Bo? Astagfirullah. Selin serius. Sejauh itu. Serius, Selin. Tapi kamu sehat kan? Gue yakin lo 100% kesurupan. Tapi orang tua
Udah ketemu belum? Kamu udah ketemu sama orang tua Marcel belum? Belum. Karena mereka nggak mau saling ketemu orang tua. Kalau ketemu orang tua hilang semua guna-gunanya. Nggak, katanya kan kalau mau ketemu orang tua Marcel itu kan harus nyebrang pulau ya. Pulau Priuk gitu, itu pulau bukan? Enggak di Jakarta Utara. Di Jakarta, oh dia di Jakarta Utara di Priuk ya. Jadi kamu belum ada kepikiran buat ketemu sama orang tuanya gitu? Belum, tapi aku udah video callan sih waktu dia lagi acara keluarga aku video callan. Bilang apa orang tuanya ke kamu, nitip apa? Ya sujud syukur sih katanya. Itu lucu sih. Syukur. Tapi kalau teman-teman kamu ya, Selin, keluarga kamu deh gitu. Tanggapannya gimana kamu dekat sama Marcel tuh, mereka bilang apa responnya? Agak teman-teman aku. Iya. Gak tahu aku kenapa mereka teman-teman aku tuh agak aneh aja gitu semenjak aku sama Marcel. Ya lu yang aneh. Kok bisa emang gimana teman-teman? Aneh aja gitu, masa kayaknya gue dibilang salah gitu. Masa mau dibawa ke ustadz lah, mau dibawa ke... Namanya orang cinta. Mau dibawa dirukiahin ya gitu ya? Kan Emang harus diobati. Kalau cinta itu tidak butuh alasan. Betul. Ya. Cinta, makanya ada Oh, pepatah, gitu. cinta itu buta. Nah, Ya. itu. Siapa yang buta? Cintanya. Kenapa? Cinta siapa? Ya cinta sama siapa saja. Ya betul, cinta buta tapi calon mertua tidak buta ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal anak sendiri, anak kamu udah deket sama Marcel sedekat apa Marcel sih? tuh baik banget. Terkaget-kaget kali ya. Kalau kaget-kaget enggak sih Kak, cuman terakhir sawan aja. Gitu, enggak, bercanda. Tapi kan kalau misalnya anak si Marcel tuh baik banget ya. Iya. Kemarin dia dari Dibeliin Itali. katanya anak-anakmu ya. Bener, jadi anak aku tuh kan balapan ya. Marcel kemana? Ke Itali. Dikasih visanya dapat. Dapat. Enggak kayak copet enggak. Serius ke Itali Marcel? Ngapain ke ke Itali dia? Lagi Milan apa gitu deh kalau nggak salah. Milan ya. Fashion Week. Keren Bukan. banget. Tanding apa sih? Aku nggak ngerti bola deh pokoknya. Karambol. Terus. Masa karambol nih? Terus akhirnya Nah dia beliin aku itu kan, jadi kan kalau mau beli di sini tuh mahal banget ya Mam. Beliin apa? Di Jakarta. Untuk alat-alat cio mau balapan, itu kan mahal banget. Jadi kan Dia helm, merhatiin sarung tangan, anak-anaknya. baju, iya. Nah itu tuh jadi emang harus dari Italia langsung belinya. Nah itu Marcel tuh beliin Kak. hal sekecil itu dibeliin ya. Itu sampai pokoknya habis dia ada ratusan gitu. Serius? Iya, Buat Ya. Cio. Ratusan apa? ribu lah. Jadi Masa ribu? perempuan mana sih yang nggak kelepek-kelepek ya perhatian-perhatian itu kepada Nah, anak ya? iya. Ratusan juta? Iya kan kalau helmnya aja kan harganya udah berapa puluh juta, sarung tangannya udah berapa. Buat jadi- siapa? Cio. Anaknya. Jadi Marcel tuh setanggung jawab itu ya. Padahal aku udah bilang, Cel, aku balikin aja, aku ganti. Kata dia, nggak usah. Gitu. Jangan cerita lebih lanjut. Nanti takut Marcelnya disikat sama Dewi Persik. Ah, udah gitu. Kak Dewi jangan dong. Kak Dewi jangan dong. Ya, saya- Bahaya loh, Kak Dewi langsung telepon. Yangkung? Jadi anak udah deket Cio, tapi Cio responnya gimana? Setelah dikasih itu jadi lebih Oh, deket? Cio pada saat dikasih dia langsung senang, langsung setuju maminya. Tapi besokannya dia udah lupa lagi. Terus katanya Selin katanya selalu diperhatiin makan, kamu di mana sampai itu bener ya? Benar-benar. Luar biasa. luar biasa. Aku juga pengen laki-laki kayak begitu. Oh ya. jadi harus diperhatiin. Iya. Emang perempuan itu sensitif sih ya perasaannya. Dia benar-benar. butuh perhatian. Jadi kita merasa ada kalau di mana kamu di mana sama siapa? Selin bintang tamunya. Selin. Tadi juga dibilang. Tapi aku tadi sedih sih ngedengar tadi ceritanya di belakang, apalagi pas ada berita dari suami kakak tadi ngomong kayak gitu, aku jadi keinget. Ya menurut kamu Keinget gimana? yang dulu Coba kamu kamu ya. ngomong sama Angga deh. Enggak beda sama Angga. Oh, Gak ada hubungannya. berarti begini, ini ngomong sama Angga, ini ngomong sama Stephen William gitu. Waduh. Tapi mah aku saranin aja mendingan kakak Angga sering sharing sama Marcel. Gak disuruh Kenapa? ngomongnya nyaranin. Kenapa harus Ya, sama sharing Marcel? sama Marcel. Kenapa? Maksudnya biar Kan Marcel bagus gitu. biar dikasih tahu di mana tempatnya. Oh. Karena Marcel tuh best ya, bisa ngerti gitu selalu. Bener loh. Kesian loh. Obatin apa? Nih ya, coba Selin, ini serius. Pertanyaan serius, kalau seandainya Marcel ngajakin kamu untuk Serius. hubungan yang jauh lebih serius, nikah atau tunangan misalnya. Kamu mau nggak? Serius nih, Gini, jawabnya jujur. antara perasaan, hati, dan pikiran itu bertolak belakang ya. Karena kadang-kadang kita nggak bisa menyatu antara hati dan pikiran. Kalau hati aku mau, tapi kalau pikiran kita harus bisa berpikir
aduh aku punya 4 anak, ada keluarga gitu kan. Yang harus bahagia di sini bukan cuma aku tapi harus juga keluarga aku dan anak-anak aku. Masa depan mereka bagaimana? Apakah Marcel siap atau tidak? Itu kan banyak dan panjang sekali pikirannya. Kira-kira Marcel di umur yang di bawah aku sangat jauh gitu lumayan. Berapa tahun? Marcel tuh baru 26. Iya, jadi ya cukup lumayan banyak lah ya perbedaannya gitu kan. Jadi apa gimana ya, aku juga sempat trauma sama yang lebih muda kan kemarin gitu kan. Iya, iya. Jadi banyak banget yang harus kita perbaiki dari diri sendiri, dari untuk bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baru kita bisa menerima orang untuk masuk di dalam Tapi kan hidup kita yang penuh luka ini gitu loh. Oh, penuh luka ya? iya, iya paham. Penuh luka ya? Tapi kan Marcel walaupun usianya lebih di bawah, lebih muda di bawah kamu, tapi kamu merasa nyaman. Berarti dewasa Nyaman. dong Dia dia bertanggung jawab, dia dewasa, dia. Jadi kedewasaan seseorang itu bukan diukur dari umur, umurnya. tapi dari bagaimana dia cara menyelesaikan masalahnya, untuk menghadapi setiap masalahnya Ya, gitu kan, dan cara mencari memperlakukan solusinya. orang lain. Ya. Ya. Kita mau kasih lihat ini ada satu pernyataan dari seorang Marcel. Kamu tanggapin coba. Marcel mau ngomong apa? Kita kasih lihat dulu ya. Kamu sayang gak sih sama aku? Sayang, tapi aku lebih ke mikir gitu. Kenapa? Kalau ini berlanjut, 4 anakmu itu yang sekolahnya tuh internasional semua, nggak mau di sekolah negeri. Yang nggak bayaran gitu, cari sekolah yang nggak bayaran. Oh, Marcel udah ketakutan gitu kamu. Emang semua anak kamu di sekolah internasional? Iya kak, gitu. Emang anak aku sekolah, ya gimana dong, kita kan kerja pagi siang sore malam buat apa sih kalau bukan buat anak, masa mau buat sendiri ya kan? Tapi aku setuju sama Marcel. Marcel itu laki-laki yang cerdas. Kenapa? Dia bisa berpikir secara realistis. Realistis. Bagaimana dengan 4 anak? Jangan sampai namanya seorang laki-laki atau suami hanya bisa membuahi tapi tidak mau bertanggung jawab. Ya betul. Dia cuman maunya ya udah gue sama ibunya aja gimana ya udah Anaknya urusan bodo anak amat, nanti aja Kak. gitu. Yang penting gue dapetin aja dulu ibunya. Tapi- Dia tuh udah dari awal udah ngomongnya udah langsung berpikir gimana 4 anak kamu ya. Iya. 4 anak kamu begini Iya, berarti aku iya. harus bagaimana nih Iya, kayak gitu. iya. Tapi kalau misalnya kamu menikah pada akhirnya, kita nggak pernah tahu namanya jodoh ya. Ya sama- nggak ada yang tahu. sama Aku juga. Marcel. heeh. Iya, Ya, iya, iya. kemudian kalau Amin, ada amin, amin. keputusan dari Marcel misalnya, yang ini anak-anak jangan sekolah di international school deh. Iya, impress aja gitu. Ya, ya nggak gitu juga maksudnya ya, jangan international school deh, cari yang biayanya lebih di bawah gitu. Itu kamu gimana? Nggak ada sebutir pasir pun bergerak di dunia ini tanpa izin Tuhan. Wah. Dulu Selin jadi bintang tamu dulu nggak kayak gini ya, Wak. Setelah sama Marcel dia agak berubah sekarang kalimatnya ya. Bagus. Coba ulangi sekali lagi. Kalimatnya ulangi sekali lagi. Nggak ada sebutir pasir pun bergerak tanpa izin Tuhan. Waduh. Jadi Gue pengen whatever minum will obat be sakit will be. panas nih. Atas nama cinta. Ya, lalu kemudian. Ya jadi whatever will be. Apapun yang akan terjadi terjadilah. Gitu. Oh, oke. Pasrah aja ke depan. Kita sebagai seorang manusia hanya bisa berencana, tapi kan takdir Tuhan yang menentukan. Keren banget, Selin Evangelisa. Tuh gitu guys. Apa yang mau kamu sampaikan untuk seorang Marcel Widianto? Acel angkat telepon aku, kabarin kalau udah bangun ya. Udah. Isi hati kamu dong coba buat Marcel. Mau Aku bilang nggak perlu nyampein apapun isi hati aku karena jangankan isi hati, semua isinya juga dia tahu kok. Ya tapi apapun itu keputusannya cuma Selin dan juga Marcel yang tahu ya. Kita cuma bisa mendoakan apapun ke depannya semoga jauh lebih bahagia. Dan ini yang bisa kita lihat bahwa mereka menerima apa adanya bukan adanya apa ya. Yes. Selamat ya buat Selin yang sedang berbahagia. Selamat ya, saya. Kita juga mau mengucapkan selamat buat bintang tamu kita berikutnya. Ini pasangan suami istri sedang berbahagia. Akhir Ya. zaman. Kenapa Makanya berbahagia? laki-laki tampan itu kalah dengan laki-laki yang bertanggung jawab. Ya membuat nyaman ya. Kita akan melihat pasangan sedang berbahagia. Ini karena sang istri sedang hamil 4 bulan. Di pagi-pagi Ambiar akan menceritakan kebahagiaannya seperti apa. Kita akan hadirkan. Ini dia Anissa Rahma dan Anandito Dwi. Anissa Rahma dan juga Dito. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat untuk kehamilannya. 4 bulan ya? Sekarang udah jalan 5. Alhamdulillah. 5 bulan. Semoga dimudahkan, dilancarkan, selalu sehat kamu dan juga jabang bayi. Amin. Cewek cowok. Ada 2 pendapat sih.
dokter ada yang bilang cewek cowok, ada yang bilang cewek cewek. Kembar? Alhamdulillah ya. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih lihat dulu kebahagiaan pasangan yang satu ini yang kabarnya sang istri sedang mengandung bayi kembar. Kita lihat kebahagiaan. Tahun menikah, berkali-kali gagal untuk mencoba memiliki keturunan, momongan. Sekarang akhirnya di tahun kelima bisa Mendapatkan rezeki dari Allah. Iya, alhamdulillah. ketika tahu ternyata kamu sedang isi dalam pikiran seorang Anissa Rahma. Kaget lah pasti, kaget, nggak nyangka, tapi bersyukur banget, bersyukur yang benar-benar ini yang kita nantikan selama ini gitu. Karena kan setiap tespek tuh garisnya satu terus gitu. Sampai kayak aku tuh kemarin itu tespeknya diem-diem nggak sama Dito. Nggak bilang. Karena aku tuh udah sering kayak udah tespek, Sering kecewa Dito dengan tungguin di hasilnya, luar, sayang. pas aduh nanti kalau Dito lihat pasti sedih gitu kan. Jadi kemarin Dito tidur pas lagi subuh gitu kan, karena habis bayi iya habis sahur, terus kita kan embrio transfer tuh 2 minggu, ada 2 weeks wait-nya. Nah pas sudah 2 minggu menunggu itu duluan tes pack aja gitu, padahal harusnya tes darah juga kan. Nah pas lagi tes pack kayak gitu ngeliat hasil 2 garis nggak nyangka, bener-bener kayak ya Allah baik banget gitu, Allah tuh baik banget. Kayak doa kita, apapun amalan-amalan kita yang kita jaga gitu untuk dapetin momongan gitu kan, ternyata dijawab dan itu benar gitu. Itu benar-benar kita, yang penting kita yakin. Buat teman-teman yang di luar sana juga kalau lagi berjuang untuk mendapatkan buah hati, yang penting kita yakin karena Allah itu, ya kita pasrahin, Allah itu akan ngasih waktu yang terbaik. Amin. Yang insya Allah juga di waktu yang tepat gitu. Dan itu perjuangan kita tuh insya Allah terbayarkan gitu. Yang penting tetap semangat, jangan putus asa, jangan pernah mengeluh sama Allah gitu, jangan pernah kecewa. Yang penting kita pasrahin Harus aja. berbaik sangka. Iya, Anissa. berbaik sangka. Kelihatan 2 garis, hanya kamu saat itu. Dito masih tidur. Kamu langsung bangunin dia. Kalimat pertama yang kamu sampaikan buat Dito saat itu apa? Gak bisa berkata-kata, aku lebih kayak, Habi lihat ini, aku gitu. Aku nunjukin kan. Terus Habinya masih yang kayak apa, ngantuk-ngantuk gitu. Iya, aku punya ekspektasinya kan pengen dibikinin kayak video prank gitu kan. Pengennya kayak gitu. Kayak artis-artis Kayak lain gitu ya, masuk konten gitu Masih maksudnya. konten, yang ini lain. menjelang sahur gitu ya, menjelang sahur bangunnya, aduh masih belum siap gitu, aduh ekspresinya juga gimana, masih ngantuk kayak gitu kan. Akhirnya baru fokusnya itu ya beres sholat di masjid, baru pulang langsung khusyuknya gitu ya, kayak bersyukur ya Allah semoga ini benar-benar hamil gitu, karena kan belum USG, belum apa gitu kan, takutnya ada kehamilan di luar janin ya, di luar apa? Di luar rahim ya. Dia di luar kandungan. Di luar kandungan gitu kan. Ambil anggur gitu Iya, istilahnya. iya. Dia masih belum terlalu kayak yang belum lepas banget bahagianya tuh. Jadi kayak, tapi udahlah ini pertama kali juga ngeliat spek hasilnya 2 garis, jadinya ya tumpahnya di rumah tuh nangis-nangisan gitu lah. Berdua nangis. Berdua. Kalimat apa yang kamu sampaikan buat Anissa saat itu? Alhamdulillah sayang, ya akhirnya momen yang selama ini kita tunggu-tunggu gitu kan ya, terkabul juga sama Allah gitu kan. Semoga ya ini adalah rezeki yang selama ini kita nantikan, kita bisa saksikan sampai nanti terlahir di dunia Ya, ini gitu. amin. Semoga Allah jaga terus Amin. ya. Tapi kan sebagai seorang suami ya, ketika kalian mencoba berkali-kali 4 tahun namun gagal, belum berhasil mendapatkan momongan. Pasti sang suami berusaha untuk menguatkan ketika hasil tes pack hanya 1 garis. Iya. Tapi dalam hati ketika Anissa kasih lihat 1 garis lagi, 1 garis lagi, 1 garis lagi. Apa dalam pikiran seorang suami? Kalau aku posisinya ya nggak terlalu nuntut sih, karena udah pasti sisi terberat ketika melihat hasil itu kan di Istri. perempuan yang istri ya. Betul. Jadi udah posisinya Anissa yang udah kayak feelingnya tuh udah kayak merasa bersalah banget gitu kan. Jadi aku ya udah nggak usah, nggak apa-apa, santai aja, masih ada waktu, Allah mungkin ngasih jalannya
udah kita berdua dulu, nikmatin waktu-waktu bersama. Iya, dia kayak baik gitu. banget. Jadi kayak bener-bener sabar, nggak nuntut aku, nggak yang ya sayang kenapa kayak gini, enggak, dia nggak ngebahas sama sekali. Udah gitu udah aja lupain gitu. Terus Jadi istri malah yang terbebani malah ya berat iya, tuh, ya Allah. aku kan yang embrio transfer yang sebelum ini sempat gagal dulu kan, sempat pas gagal itu aku sampai masuk rumah sakit 3 hari karena lambungnya naik. Jadi Banyak pikiran ya. itu kayak banyak pikiran gitu. Padahal aku makan biasa-biasa aja, tapi Iya. ya itulah Karena gitu. melihat keikhlasan suami yang tidak banyak menuntut. Banget. Akhirnya dinyatakan positif dan anaknya jabang bayinya kembar. Selamat ya. Kita seneng banget buat kalian berdua. Tapi nyangka nggak sih bahwa kembar nih ternyata? Aduh. Nggak nyangka banget ya. Selama ini kita mikirnya pengen anak cewek gitu, Iya. satu aja gitu. Tapi ternyata ketika langsung sama dokter di USG, ada 2 gitu kan. Ya Allah, gitu Masya Allah. Langsung gitu. dikasih sekaligus atas buah kesabaran ya. Iya, bahkan sebenarnya Dito tuh waktu masih belum nikah sempet pengen anak Sempet kayak usil, bukan usil ya, maksudnya nyari-nyari. Terucap gitu. Ya, pengen cari yang ada keturunan kembarnya kayak gitu. Tapi sebelumnya ada turunan. Kita malah baru taunya pas lagi mau program ya. Iya, pas mau program kan ngobrol-ngobrol sama Sama saudara, keluarga. keluarga. Ternyata ada juga yang pernah hamil kembar tapi pas di kandungannya belum berhasil kayak gitu. Malah orang kalau mau kembar tuh sampai program kan, Iya. nggak dikasih juga loh, sampai sengaja program harus pengen kembar gitu. Benar. Iya. Karena kan kalau biasanya jarang banget yang kembar ya. Tapi harus ada turunannya. Kalau Biasanya tanjakan nggak begitu bisa. ya. Turunan tanjakan beda dong itu jalanan dong. Iya. Selamat ya. Kalian pengen punya anak kembar, dapat anak kembar. Dia juga pengen punya anak kembar, malah joinnya sama kembar Sri Kandi kalau kayak gitu ya. Sobat Ambiar, nanti kita akan cari tahu alasan kenapa dari Anissa dan juga Dito memutuskan untuk mengambil program bayi tabung. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi.